Di ruang meeting pagi ini, di perusahaan PT Kar Utama Industri, ketukan pintu terdengar keras, membuat mata semua staf segera melirik ke arah pintu. Celah pintu yang terbuka memperlihatkan wajah Joni yang sangat cemas. "Masuklah, ada apa Joni?" ucapku heran, melihatnya gelisah. Ini hampir pukul 12 siang. Sebentar lagi, meeting juga selesai. "Terjadi sesuatu dengan Nona Gold. Dia di kantor polisi," bisiknya di telingaku. Jantungku tersentak kaget. Melihat semua orang mulai berbisik-bisik memperhatikan kami, aku segera berdiri dan menyudahi meeting pagi dengan cepat. Lalu di dalam kantorku, aku segera membuka voice note dari Gold di ponselku yang baru saja kuaktifkan. Aku ingin memastikan sekali lagi, padahal suara teriakan Gold sudah kudengar dari ponsel Joni. "Mawar dan ibumu datang ke apartemen. Kami bertengkar. Mawar terluka dan dia dibawa ke rumah sakit. Aku dibawa security apartemen ke kantor polisi atas perintah ibumu," ucapnya buru-buru. Nada suaranya terdengar sangat cemas. "John, hubungi Rinaldi, kepala polisi sahabat Sahim dan juga rekan lamanya di kepolisian. Katakan agar dia segera mengecek kasus ini. Ini hanya masalah keluarga dan akan diselesaikan secara kekeluargaan saja." "Setelah itu kita cek CCTV apartemenku, lalu kita ke kantor polisi," tegasku bertindak cepat. "Baik, siap bos," balas Joni cepat. Aku segera menelpon Gold, tetapi ponselnya tidak aktif. Lalu aku menelpon ibuku, dan suara kemarahannya segera membuncah. "Sahim, cepat ke rumah sakit. Mawar terluka. Gold adalah pelakunya," teriaknya. Mawar dan ibu pasti akan menuntut Gold. Wanita tidak tahu diri itu sudah berani melukai Mawar. Ibu tidak akan melepaskannya kali ini, seru ibuku marah. "Dengarkan aku, Bu," tegasku dingin. "Jangan membuat masalah dengan Gold. Ada CCTV di apartemenku. Aku harus melihat kejadian yang sebenarnya. Jika Gold bersalah, maka hanya akan diselesaikan secara kekeluargaan." Kesalahan ibu dan Mawar juga ada, yaitu kalian berani menyerang Gold diam-diam di belakangku. Jadi ibu jangan sembarangan menekannya hanya karena masalah kita tadi malam, tegasku lagi. Tapi ibuku sudah mematikan ponselnya. "Bos, Pak Rinaldi bersedia memeriksa kasus Gold," ucap Joni segera. "Ayo kita cek CCTV ke apartemen," balasku tidak ingin lebih lama lagi. Aku belum menyelesaikan masalah lamaku dengan Gio, adiknya Gold. Sekarang, masalah baru yang menimpa Gold sudah dibuat oleh ibuku lagi. Sialan, Mawar dan ibu. Keduanya benar-benar egois, geramku kesal. Tadi malam, ayah Mawar marah besar. Ibunya dan dia juga tidak menerima keputusanku. Ayah dan ibuku juga tidak setuju. Tetapi aku tidak mundur. Aku tetap teguh dengan keputusanku. Aku sudah menjelaskan semuanya tanpa berbelit-belit dan meminta mereka agar tidak terlalu memaksa kehendak mereka kepadaku. Aku mengungkit statement yang sudah pernah ayah Mawar dan yang disetujui juga oleh semuanya. Jadi karena tidak ada perubahan sama sekali dan tidak ada peningkatan hubungan kami, aku tidak akan melanjutkan lagi, tegasku datar. Dan saat ini, mereka membalas dengan cara yang tidak terpuji sama sekali. Geramku marah. Di
ruang kerja di apartemenku. Tolong percepat rekamannya Johnny, ucapku, agar bisa langsung melihat kejadian yang sebenarnya. Dan nanti video rekamannya bisa diserahkan kepada Rinaldi agar segera dipelajari. Bos, lihat, tindakan Nona Gold terlihat tidak sengaja. Semua percakapan mereka terlihat menyudutkan Nona Gold. Jadi wajar saja Nona Gold membela dirinya, ucap Johnny menganalisa. Dan aku setuju dengan pendapatnya. Kurang ajar, geramku marah. Mawar dan ibuku. Mereka mengusir Gold dengan imbalan uang lagi. Kedua security ini akan mendapatkan pelajaran dari kita, Johnny. Tapi sekarang kita ke kantor polisi. Segera copy dan simpan video rekamannya sebagai bukti untuk membebaskan Gold. Aku akan menelepon Rinaldi agar dia segera menghandle Gold di kantor polisi. Ucapku buru-buru menekan tombol ke nomor Rinaldi. Gold sudah dibawa ke kantor pusat, ucap Rinaldi. Tetapi bawahanku melapor jika sesuatu telah terjadi padanya. Kuharap kamu tidak akan emosi, Sahim. Seorang penjaga sipir penjara wanita sepertinya sudah disuap untuk membulinya. Tapi aku akan segera mengeluarkan surat perintah untuk menghukumnya. Keluh Rinaldi merasa tidak enak. Apa? Sialan. Siapa yang berani menyentuhnya? Seruku tidak percaya. Jika dalam setengah hari seseorang sudah berani melukai Gold. Cepat, tancap gas, John. Geramku marah dan tidak habis pikir. Jantungku berdebar kencang. Jangan sampai Gold terluka parah atau disiksa. Dari apartemenku ke kantor pusat, kurang lebih sejam waktu yang dibutuhkan untuk sampai di sana. Dan kepalaku berdenyut-denyut menahan kemarahanku yang sudah membumbung tinggi di benakku. Ibu dan Mawar, geramku lagi. Siapa yang mereka perintahkan untuk menyerang Gold di penjara? Apakah ayah ikut campur? Atau ayahnya Mawar yang turun tangan? Seruku dengan hati yang panas. Sebelum ke kantor polisi, aku sudah meminta Rinaldi untuk memberitahukan di mana posisi Gold saat ini. Dan ternyata dia sudah ditempatkan di sel penjara yang terletak jauh di belakang gedung utama kantor polisi. Rinaldi juga sudah mengatur izin masuk, sehingga aku tidak perlu melapor lagi. Johnny memang pembalap gila. Dari kejauhan, dia sudah menekan klakson mobil berulang-ulang, memancing orang untuk segera menyingkir ke tepi. Dan dengan kecepatan yang bagus, dia melewati pintu masuk dengan cepat menuju sel penjara wanita yang ada jauh di belakang gedung utama. Suara teriakan, keributan dan protes segera ramai terdengar. Aparat polisi kemungkinan tidak menerima informasi tentang kehadiran kami, sehingga mereka terlihat marah, lalu ikut mengejar mobil yang dikendarai Johnny. Kejarlah, Bung, kalau kamu mampu, bentak Johnny datar, dan terus melaju dengan kencang. Dadaku berdetak semakin kencang. Berdoa dan berharap semoga landak kecilku baik-baik saja, gumanku di dalam hati. Aku tidak ingin melihatnya terluka sedikit pun. Setelah tiba di depan gedung penjara wanita, beberapa sipir wanita sudah terlihat berjaga-jaga di depan sel Gold. Sementara di luar, Johnny segera menghandle semua polisi yang menyerbunya. Dan aku mengatasnamakan Rinaldi, sehingga kepala penjara segera memerintahkan seorang sipir wanita membawaku masuk ke sel penjara wanita
di mana Gold ditempatkan. Aroma pengap dan sedikit amis segera menusuk ke hidungku, dan aku terpana melihat di sudut dinding yang sedikit gelap. Gold duduk meringkuk di lantai yang dingin. Lututnya menampung kepalanya dengan rambutnya yang berantakan. Gold, aku datang sayang, ucapku memanggilnya lembut. Tapi auman kemarahanku segera keluar. Cepat, buka pintunya, bentakku keras. Sehingga sipir wanita yang membuka pintu segera terperanjat kaget. Sahim, seru Gold serak. Suara seraknya terlihat lelah karena menangis. Dia teriak lemah untuk bangkit berdiri. Aku benar-benar tidak tahan. Sehingga begitu pintu terbuka, aku segera menerjang masuk dan menariknya ke dalam dekapanku. Ya Tuhan, seruku tidak percaya. Katakan, siapa yang melakukan ini padamu? Geramku menahan emosi. Dua orang, mereka menyerangku dan aku tidak sanggup melawan. Tangisnya sedih. Wajahnya sangat pucat. Bibirnya kering dan bergetar. Pipinya lebam, hampir membiru dari tanda-tanda bekas telapak tangan. Rambutnya kusut berantakan. Bagian mana lagi yang terluka sayang? Ucapku berhati-hati, memeriksa punggungnya. Mereka, dua wanita seperti preman Sahim. Keduanya bekerja sama, menendangku, menjambak rambutku, dan mendorongku ke dinding. Aku sedikit melawan. Aku berteriak meminta tolong kepada penjaga, tapi tidak ada yang datang membantuku. Akhirnya aku tidak sanggup melawan mereka. Isaknya terseduh-seduh. Dadaku terasa sesak membayangkannya. Sahim, aku tidak sengaja mendorong Mawar. Tolong bebaskan aku. Biarkan aku pergi. Tangisnya berurai air mata. Tidak, tenanglah sayang. Semua akan baik-baik saja. Aku sudah melihat rekaman CCTV di apartemen. Kamu tidak bersalah. Kamu akan bebas saat ini juga. Aku akan membalas mereka. Semua yang sudah berani menyentuhmu dan membuatmu seperti ini akan mendapat ganjaran yang setimpal. Ucapku tegas dan pasti, agar dia bisa tenang. Aku haus Sahim. Aku sangat haus dan lapar. Mereka membuang minuman dan makanan yang kuminta. Isaknya pelan. Hatiku remuk redam mendengarkan penderitaannya. Ayo sayang, aku akan mengambilkannya untukmu. Desaku berat, lalu segera menggendongnya ke dalam pelukanku. Di klinik yang tersedia tidak jauh dari kantor polisi, aku meminta dokter dan perawat agar segera memeriksa dengan seksama seluruh kondisi tubuh Gold saat ini. Dan hasilnya, dokter mengatakan luka fisiknya mungkin akan sembuh seminggu atau paling lama 2 minggu nanti. Tapi tekanan dan kekerasan yang diterimanya mungkin akan menimbulkan sedikit trauma. Lalu, agar kesehatan mentalnya tidak terganggu, Gold harus berada di lingkungan yang aman, agar Gold bisa berpikir dengan tenang dan tidak merasa kecil dan teraniaya. Aku mengambil foto-foto tanda kekerasan fisik di seluruh tubuhnya secara pribadi dan dijadikan bukti untuk memberatkan pelakunya nanti. Di dalam kamar mandi saat aku membantunya membersihkan dirinya. Tidak perlu malu sayang, ini semua milikku, bisikku lembut, agar dia tidak merasa risih. Urusan di kantor polisi
sudah ditangani oleh Rinaldi dan Johnny. Dan di tempat tidur di ruangannya di klinik rumah sakit, aku menyuapinya dengan bubur yang diantar langsung oleh chef dari restoranku. Dalam diamnya, perlahan-lahan, Gold berusaha menikmati bubur yang kusuapkan ke mulutnya. Maafkan aku sayang, ini terakhir kalinya. Aku tidak akan pernah membuatmu terluka seperti ini lagi. Janjiku padanya. Mata sendunya menatapku tidak percaya. Tapi aku segera membujuknya dan memintanya untuk beristirahat. Setelah dia selesai makan, aku berjanji tidak akan pergi jauh dari sampingnya sedetik pun. Sehingga akhirnya dia bisa tertidur. Bagaimana bisa seperti ini? Apakah Bibi dan Mawar tidak memakai perasaan dan logikanya? Ucap Hari dan Kevin. Mereka tidak tega melihat kondisi Gold yang lemah di tempat tidur. Keduanya datang ke klinik setelah aku memberikan perintah kepada mereka untuk menyelidiki semua panggilan orang tuaku dan panggilan orang tua Mawar hari ini. Sahim, dari nomor ponsel Bibi, informasi diteruskan ke ayahmu dan berlanjut ke ibunya Mawar. Lalu, dari ponsel ayah Mawar, ditemukan bahwa dia adalah dalangnya. Dia sudah menyuap sipir wanita di sini. Tetapi ada juga orang dalam di kepolisian ini yang kita tidak bisa main-main mengungkapkannya, ucap Harry. George, seorang kepala bagian IT yang bekerja di perusahaan kami yang kami dirikan bertiga, dengan mudah memeriksa dan mendapatkan semua informasi dari kemampuan otaknya yang cerdas. Sama seperti dulu, bagaimana dia berhasil melacak orang yang sudah hampir merampas kehormatan Gold. Nanti kita diskusikan dengan Rinaldi semuanya. Dan kalian tolong bantu aku. Kalian bekerja sama dengan Rinaldi. Urus semuanya dan cari jalan keluarnya. Aku harus bisa menenangkan Gold. Keluhku gundah. Memikirkan masalah yang harus kuhadapi saat ini. Orang-orang yang terkait di dalamnya adalah kerabat lama dan darah dagingku sendiri. Malam harinya di kamarku. Sayang, besok kita pindah ke rumah baru yang sudah kubeli untuk tempat tinggal kita. Ucapku membelai rambutnya dengan lembut. Rumah baru? Tanyaku heran. Iya, rumah itu sudah kubeli 2 tahun yang lalu sebagai tempat tinggal kita setelah kita menikah. Di sana nanti tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam rumah, ucap Pak Sahim. Security akan direkrut dan dilatih oleh Johnny, dan aku menyerahkan pengaturan rumah baru kita ke tanganmu, ucap Pak Sahim dengan lembut. Setelah kamu sembuh, kita akan mengunjungi Bibi dan Gio. Apakah Gio sudah tahu semua ini? Ucapnya berhati-hati. Tidak, aku tidak sempat meneleponnya ketika ponselku sudah dirampas, ucapku sedih. Johnny sudah mengambil kembali ponselku dan sekarang sudah tergeletak di atas meja. Tetapi aku sama sekali tidak berniat menyentuhnya. Tubuhku masih lemah dan pikiranku tidak tenang, mengingat kembali pertarungan yang tidak seimbang yang kudapatkan di sel penjara, dan juga bagaimana pertengkaranku dengan Bibi serta Mawar yang membuatku sakit hati. Sayang, kamu ingin minum apa? Katakan saja, biar ku ambilkan, ucap Pak Sahim dengan lembut. Aku menatapnya sedih. Dia sudah melakukan semuanya agar bisa membalas perbuatan orang yang sudah menindasku.
Sahim, kenapa kamu harus mencari masalah dengan keluargamu? Ucapku sedih. Mari kita selesaikan saja. Mungkin itu yang terbaik, ucapku hampa. Gold, jangan menyerah sayang. Jika kali ini aku membiarkannya, mereka pasti semakin rakus dan merasa berkuasa. Dan aku tidak ingin kita berpisah, ucapnya tegas. Tidurlah sebentar. Aku harus ke ruang kerjaku. Aku harus mengurus semuanya dengan baik. Dan tolong jangan membuatku mencemaskanmu, ucapnya memelas. Cecapannya dengan lembut singgah di keningku dan di bibirku. Sayang, tidur ya, ucapnya lagi. Obat yang diberikan oleh dokter sepertinya bekerja dengan cepat. Dan akhirnya aku pun bisa tertidur. Di ruang kerja, bagaimana hasilnya John? Ucapku sedikit lelah. Bos, Tuan dan Nyonya awalnya tidak menerima pernyataan dari Bos Rinaldi. Tapi begitu bukti-bukti diperlihatkan, mereka diam 1000 bahasa. Dan ketika Tuan menelepon ayahnya Nona Mawar dan menyampaikan semua kepadanya, mereka sedikit berdebat. Tetapi akhirnya mereka bersedia menarik gugatannya kepada Nona Gold. Tapi Bos Rinaldi memang hebat. Dia meminta berbicara langsung dengan ayah Mawar dan menekannya. Jika mereka berani menyentuh Gold lagi, maka tidak peduli seberapa tingginya jabatan orang di dalam kantor pusat dan seberapa kayanya dia, ayahnya Nona Mawar, maka Bos Rinaldi tidak segan-segan menangkap dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Dan besok Rinaldi menunggu keputusan dari bos sendiri dan dari Nona Gold untuk kelanjutannya. Bos Harry dan Kevin juga setuju dengan keputusan yang diambil saat ini. Mengingat ini sebenarnya masalah pelik di dalam keluarga dan tidak bisa tersebar kemana-mana, maka Nona Gold harus bebas dari tuduhan menganiaya Nona Mawar. Selanjutnya, yang berhutang besar adalah Tuan dan Nyonya di rumah, serta keluarga besar Mawar. Mereka harus mengabulkan apa yang Nona Gold inginkan nanti. Lalu, mengenai orang-orang yang disuap di dalam penjara, 2 wanita yang sudah melakukan tindakan kepada Nona Gold, mereka sudah ditangkap dan dijebloskan dengan hukuman berat yang setimpal, ujar Johnny, menjelaskan panjang lebar dengan baik. Baguslah Johnny, semuanya berjalan sesuai harapan. Nanti aku akan bertanya kepada Gold apa yang diinginkannya, ucapku mulai merasa lebih tenang. Johnny, terima kasih banyak. Kita bisa beristirahat sekarang, ucapku melirik jam di ponselku. Tidak terasa, sudah pukul 12 malam. Saat aku membersihkan diriku di kamar mandi, Gold masih tertidur dan wajahnya sudah lebih merona dan tidak sepucat sebelumnya. Aku jadi teringat saat membersihkan tubuhnya di kamar mandi, di ruangannya di klinik rumah sakit. Tubuhnya segera meremang saat jemariku perlahan menyentuh lebam di pipinya yang membengkak, luka membiru di pinggang, dan juga di punggungnya. Suara isaknya yang tertahan membuatku sangat iba. Tidak apa-apa sayang, semuanya akan sembuh dan kembali seperti semula, bisikku dengan lembut. Lalu membantunya melepas semuanya dan membantunya membersihkan dirinya. Aku mengagumi semua yang dimilikinya. Dia merawat aset tubuhnya dengan baik dan bahkan sekarang lebih mempesona. Sayang, wanita preman itu
Tidak merusak bagian ini, ucapku dengan lembut, sambil bergerak menurun setelah menyambudinya dari atas. Tidak, aku menghindar saat mereka menendang, dan akhirnya tendangannya beralih ke pinggangku. Balasnya sedih. Landak kecilku, aku senang dia memiliki pertahanan diri, walaupun hanya sekedar saja. Tapi itu sudah bagus sekali. Luka dalam akan lebih susah terobati daripada luka luar. Dan Gold sudah pintar melindungi masa depannya dengan baik. Besok, semua masalahku dengan Mawar segera tuntas dan terputus, tanpa pertimbangan siapapun lagi. Tidak ada lagi yang namanya pertunangan di antara kami, ataupun ikatan persaudaraan, ataupun apapun itu tekadku bulat.